Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam sukses bersama dari cerita Wong Luyur channel 99. Saat ini mereview Telaga Rambut Putih. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami dengan cara ketik subscribe, like, komennya, agar supaya tetap berkembang dan tidak ketinggalan notif-notif berikutnya. Oke, langsung saja dari sejarah cerita wisata Telaga Rambut Monte Blitar. Telaga Rambut Monte merupakan salah satu tempat wisata di Blitar yang cukup populer. Telaga indah yang berada di sekitar perkebunan teh ini menyimpan banyak hal unik, tidak hanya tempat untuk sekedar refreshing. Telaga Rambut Monte menyimpan cerita, sejarah, dan legenda yang sangat menarik dengan adanya Candi Rambut Monte yang berdiri di rimbunan pohon-pohon tinggi yang menaungi tempat wisata tersebut. Telaga Rambut Monte tidak lepas dari cerita mistis dan misteri ikan dewa. Tempat wisata Telaga Rambut Monte berada di Desa Grisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari pusat kota Blitar. Menurut jalur yang bisa dilalui yaitu Blitar, Garum, Talun, Lingi, Desa Semen, Tulungrejo, Grisik. Sudah ada petunjuk jalan untuk mengantarkan siapapun yang ingin melihat pesona telaga ini. Akses jalan menuju lokasi wisata Telaga Rambut Monte sudah beraspal, baik meski mendekati lokasi banyak bagian aspal yang rusak, namun masih dalam skala wajar untuk kendaraan. Akses jalan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meski padat, pengunjung suasana tenang dan sunyi akan tetap menyambut siapapun yang datang. Sungguhan pemandangan alam yang hijau sangat memanjamkan mata, ditambah air telaga kebiruan bening yang selalu sejuk. Dipandang warung-warung yang berada di pojok-pojok telaga menambah suasana nyaman untuk mengunjungi tempat wisata di Blitar ini. Tidak hanya berkeliling memutari Telaga Rambut Monte, ada bangunan beton yang dibangun untuk menikmati pemandangan telaga dari atas. Dulu sebelum dibangun, bangunan ini hanya berupa bangunan kecil dari kayu yang menjorok ke telaga. Kini bangunan di sisi telaga sudah dipugar disertai kolam renang dan sisinya yang dilengkapi dengan kamar. Bila jadi mau memilih berenang di tempat keramat atau di kolam renang, tinggal pilih. Keadaan sunyi, tenang, dan nyaman yang menghadirkan suasana romantis kemistisan tempat wisata di Blitar ini juga masih bisa dirasakan di area wisata maupun dari kegiatan masyarakat sekitar. Setahun sekali di lokasi ini diadakan iringan-iringan segala jenis kesenian dengan mengorbankan kambing atau wedhus kendit. Kambing akan disembelih di desa dan dibawa ke lokasi Rambut Monte. Kemudian setelah kenduren selamatan, daging
dibagikan ke orang-orang desa. Upacara ini bertujuan untuk melancarkan rezeki tas masyarakat sekitar. Seluk-beluk bersejarah Telaga Rambut Munte. Tempat wisata Telaga Rambut Munte dibuka menjadi tempat wisata sejak tahun 1976 dan dikelola swasta pada tahun 1996. Tempat wisata ini dikelola oleh pemerintah daerah. Dulu Telaga Rambut Munte tidak seluas sekarang. Dengan berakhirnya G30 SPKI pada tahun 1965, telaga ini dilebarkan oleh mantan-mantan tahanan PKI yang masih hidup. Asal-usul Rambut Munte. Nama Rambut Munte tentu sangat unik jika didengar. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi asal mula telaga ini diberi nama Rambut Munte. Dari segi legenda, pada zaman Majapahit ada seorang bernama Mbah Munte yang berperang melawan Rahwana dan seekor naga yang kemudian dikutuk menjadi Candi Rambut Munte. Telaga yang berada di bawah candi ini pun diberi candi. Dari segi alam, keluarnya sumber air dalam telaga berupa gelembung-gelembung udara yang panjang menyerupai monte, sehingga disebut Rambut Munte. Dari segi mistis, Mbah Rambut Munte beserta Mbah Ratu Berkah adalah ketua penunggu telaga, sehingga telaga tersebut dinamakan Telaga Rambut Munte. Sehingga pada hari Jumat Legi, Jumat Kliwon, dan Selasa Kliwon siapapun bisa mengadakan ritual perorangan di candi untuk ujub pribadi. Ada beberapa hal yang menarik dari tempat wisata Telaga Rambut Munte Blitar yang membuat tempat wisata ini sangat populer dan menarik untuk dikunjungi. Candi Rambut Munte adalah bangunan pertama yang akan dilihat ketika memasuki lokasi wisata. Adanya candi ini menandakan bahwa lokasi ini merupakan tempat bersejarah. Di samping candi rambut tersebut terdapat artefak lingga yoni yang merupakan lambang kesuburan. Adanya artefak ini juga menandakan bahwa Candi Rambut Munte ini ada di zaman kerajaan Hindu di Indonesia. Dulu ada beberapa patung artefak di lokasi Telaga Rambut Munte sebelum kejadian G30 SPKI. Sebagian patung dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan beberapa patung setempat ditemukan di Bali oleh Dinas Purbakala. Candi tersebut, Candi Rambut Munte yang berbentuk monyet dan batu relief naga pun dikaitkan dengan cerita Mbah Munte. Mbah Munte dari Majapahit bertempur melawan Rahwana dan seekor naga, di mana akhirnya dimenangkan oleh Mbah Munte. Akhirnya Mbah Munte mengutuk keduanya menjadi candi. Telaga inilah yang menjadi andalan di tempat wisata Rambut Munte. Telaga bening dan segar di tengah rimbunan pepohonan menambah kesejukan di lokasi wisata. Berdiam diri atau merenung di tepi telaga adalah pilihan
yang tepat untuk menikmati suasana alamnya. Tentu saja belum berfoto-foto ria. Telaga ini mempunyai sumber air bagian tengah, menimbulkan efek warna biru toska. Kesejukan Telaga Rambut Monte tampak sempurna dengan adanya puluhan ikan sangkaring. Meski air yang bening membuat sumber air tampak tidak dalam, justru kedalaman sumber air ini tidak bisa diperkirakan karena memang sangat dalam dengan dasar air berupa lumpur. Jadi jika ingin berenang memang sudah disediakan kolam renang yang lebih aman di sisi telaga. Telaga Rambut Monte ini pada zamannya digunakan untuk ritual mencuci dan merendam pusaka seperti keris. Air telaga yang dalam membuat jalannya ritual harus menggunakan perahu untuk mencuci pusaka di atas sumber air. Seiring berjalannya abad, perahu ke telaga sudah tenggelam di dasar telaga. Ikan sangkaring, tor suro, tor tambra hidup di dalam Telaga Rambut Monte. Ikan asli Indonesia ini disebut juga ikan dewa. Di berbagai daerah lain disebut ikan udikan, kembangan, tambram, kancra, jurung, dan semah dengan penyambaran di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Ikan sengkaring termasuk ikan yang dikeramatkan di berbagai daerah di Jawa Timur. Ikan purba yang hampir punah ini hanya ditemui di dua lokasi, yaitu Pemandian Banyu Biru, Pasuruan, dan Telaga Rambut Monte, Blitar. Merupakan ikan yang dikeramatkan, tidak ada berani yang menangkap, membunuh, atau memasak ikan ini di Padang, Sumatera Barat. Mengambil ikan sengkaring dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan upacara yang dilakukan oleh pemuka agama setempat. Ada beberapa mitos yang menjadi asal mula adanya ikan sengkaring di Telaga Rambut Monte, yaitu ikan sengkaring adalah wujud dari murid Mbah Monte yang dikutuk karena tidak melakukan perintah, yaitu menjaga Candi Rambut Monte. Ikan sengkaring adalah wujud dari prajurit-prajurit Majapahit yang dikutuk. Kedua cerita mitos itu selalu jadi bumbu cerita asal mula adanya ikan sengkaring di tempat wisata Telaga Rambut Monte. Meski tidak ada literatur sejarah yang mengulas tentangnya di sekitar area, jadi jangan pernah berpikiran untuk membawa alat pancing ikan dan di telaga ini. Sumber Dandang merupakan sebuah bendungan kecil yang berada di tak jauh dari Telaga Rambut Monte. Dulu sebelum dibendung, lokasi yang mirip telaga ini digunakan untuk mandi warga desa karena air terasa hangat ketika pagi dan dingin ketika siang. Berwarna air sumber Dandang tak jauh beda dengan Telaga Rambut Monte, berwarna kebiruan di kebagian sumber airnya.
Tempat ini diberi nama Sumber Dandang karena ketika malam suro aliran airnya mirip dengan suro, airnya mendidih di dalam panci. Dalam panci dandang dan suara itu kadang mengganggu warga sekitar. Sejak adanya korban wisatawan tenggelam di lokasi Sumber Dandang, ada larangan keras untuk mandi. Seiring banyaknya pengunjung, suasana mistis di Telaga Rambut Monte seolah-olah menguap. Berubahnya beberapa keadaan di sekitar lokasi serta tidak adanya literatur sejarah yang menjelaskan seluk-beluk candi telaga dan ikan sengkaring bisa menghapus beberapa cerita mistis hingga terhapusnya mitos-mitos yang di lain sisi berfungsi untuk menjaga keindahan alam dan pengerusakan manusia pun pada akhirnya dipandang sebelah mata. Tempat wisata Telaga Rambut Monte yang mempunyai cerita sejarah, keindahan alam, bahkan cerita mistis akan mengundang siapapun untuk menikmati kesejukan lokasi. Namun tetap ingat untuk tidak mengusik aura mistisnya. Oke, itulah sekilas info sejarah cerita Rambut Monte dan asal-usulnya. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya dan untuk menjaga kelestarian alam di sini dan dimanapun Anda berada. Dari Wong Luyur channel 99 akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi dan semoga sehat selalu untuk saudara-saudaraku dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke.